warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat ura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah ibadah adalah mengaitkan dengan visi misinya serta menyamakan dengan frekuensi dan gelombangnya. Banyak orang salah alamat akan praktek ritual ibadah. Yang praktek ritual ibadah ini sekarang ini orang taunya adalah dengan, mohon maaf ya kalau Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya dengan sholatnya, dengan puasa, hajinya, betul ya, itu ibadah ya, katanya begitu ya, katanya ya. Ngaji, zikir itu dikira ibadah. Makanya kami terangkan prinsipnya ibadah itu dua tadi, mengaitkan dengan visi misinya dan menyamakan dengan frekuensi serta gelombangnya. Ini adalah syariat, ini adalah hakikat. Syariatnya tadi adalah mengaitkan dengan visi misinya. Nah, nya itu siapa? Nya itu Tuhan. Tapi Tuhan di sini yang sudah baiat sudah ngerti ya, adalah Tuhan yang mempunyai sifat wujud. Nah, Tuhan yang wujud itu apa visi misinya? Lihat di At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang seorang utusan di antara kamu, di zamanmu, di kaummu sendiri. Nah, dan lanjutannya adalah yang sangat berat dirasakan baginya, yang sangat berharap keselamatanmu. Berarti Rasul min anfusikum itu intinya adalah sebagai juru selamatnya manusia. Rasul Isa adalah juru selamat pada umatnya, kaumnya zaman itu. Demikian juga Rasul Musa dan lain-lain. Semua Rasul adalah juru selamat. Kalau dalam bahasa Nabi Isa adalah penggembala domba, itu kias dan sebagainya. Maka secara syariat, guru zahir ini visi misinya adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur metodologi yang dibawa oleh Rasulun min anfusikum itu, seorang utusan di zamanmu sendiri. Ya. Maka jika kita mengaitkan dengan visi misi Allah yang wujud atau Rasul min anfusikum, adalah kita menebarkan keselamatan kepada banyak manusia. Dengan kita berdakwah, dengan kita berani ngawali majelis zikir, kemudian menerangkan metodologi agama, kemudian ngawali tempat suluk,
memperbanyak lahan bakti atau budiah. Maaf ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Intinya adalah visi misi ketuhanan tadi. Kalau saya bilang Tuhannya, seolah-olah Tuhan kok punya misi, nggak enak ya. Maka ini visi misi yang dibawa oleh Rasulun min anfusikum. Ternyata ayatnya demikian, yaitu sebagai juru selamat umat manusia. Itu visi misinya. Yang kedua adalah tadi kan syariatnya. Hakikatnya adalah dengan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Itu sulit ya, sulit. Sekarang ini karena agama tidak lewat metodologi, maka sangat jarang yang membahas akan adaptasi hakikatnya tadi. Asal sholat, asal puasa, asal haji, asal ngaji, asal apa itu, asal-asalan, dapatnya pun ada yang dapat neraka wel, ada neraka jahanam, ada yang dapat lapar dan haus. Intinya adalah kesia-siaan. Menyamakan frekuensi dan gelombang itu wajib. Kenapa? Jarakmu dengan Allah Ta'ala dah tak terhingga. Sering kita uraikan ya. Yang memungkinkan kamu ada hubungan dengan Allah mesti wajib lewat wasilah. Itu Quran ada loh ya. Jangan dikira ini mesti mengada-ngada, tidak. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ada Al-Maidah 35. Tanpa wasilah nggak ada hubungan, nggak bisa nyambung. Dan kalau nggak nyambung pasti sesat. Bukan kami ini menyesatkan orang, tapi itu hukum. Kalau nggak sampai berarti sesat kan gitu. Kalau nggak beserta Allah berarti beserta setan. Itu hukum. Bukan berarti saya menyalahkan, menyesatkan orang-orang, tidak. Namanya hukum ya hukum. Kalau nggak benar ya salah, begitu loh. Makanya banyak orang marah karena terkoreksi dengan uraian 61M. Ini ilmiah, beda ya. Data, analisa, hukum itu ilmiah. Beda dengan aku nggak suka sama itu. Apa itu begitu. Itu kafir itu. Karena interpretasi pribadi itu namanya menghakimi. Tapi kalau menerangkan mana yang benar, mana yang salah, mana hitam, putih dan sebagainya, itu hukum. Jadi kita tidak menyalahkan personal, tidak. Nah kembali lagi tadi ya, adab syariatnya adalah mengaitkan dengan visi misi gurumu atau Rasulun min anfusikum dan menyambungkan gelombangmu dengan gelombang dan frekuensi gurumu juga. Itu super sulit. Karena jika dua ini kena, dan nah ini ada lagi yang seru ini. Adaptasi dengan horizontal dan vertikal itu mesti mendahulukan urusan Allah dan gurumu di atas urusanmu. Itu yang sulit. Karena di sini seluruh urusanmu dan kepentinganmu otomatis gugur. Ini yang sulit. Banyak yang berjatuhan di sini. Karena ada kepentingan, harap, keinginan, cita-cita, angan-angan, itu yang sulit, gerhana jadinya. Begitu kita mengaitkan dengan visi misi gurumu yang ternyata adalah juru selamat dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia, ya. Jika kita mengaitkan,
kita ngikut di belakangnya mestinya, bukan kita malah di depan. Jika kita sedikit saja mendahului urusan Allah itu, artinya apa? Lebih mengutamakan urusan kita di hadapan dibagi urusan Allah, seluruhnya batal. Tapi jika kita mendahulukan urusan Allah di atas urusan kita, kepentingan kita dan sebagainya itu tadi, barulah berlaku rumus dan hukum. Maka hilangkanlah seluruh urusan dan kepentingan kita. Yang ada hanyalah urusan kepentingan gurumu. Barulah berlaku urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Urusan kita pun sudah kita lenyapkan itu di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, Maha Rahman Rahim. Dia pun akan mengurusi urusan kita. Karena apa? Urusan kita sudah ada dalam genggaman urusan gurunya. Maka berlaku hukum. Beda sedikit saja, nggak bisa itu, sama sekali nggak bisa. Begitu muncul urusan kita, sedikit saja loh, batal semua. Apalagi urusan kita mendahului urusan Tuhan, bah. Tapi ini bagi orang-orang yang telah beriman loh ya, yang telah ketemu wasilah. Lihat ayatnya. Setelah wabtaghu ilahil wasilah, lanjutannya apa? Wajahidu fisabilihi. Berjuang sungguh-sungguh, fisabilihi artinya apa? Di jalan ini, bukan jalan lain. Artinya apa? Di balik visi misi gurumu ini. Betul ya, ada fisabilihi ya. Bukan abstrak loh itu. Ada penunjukannya, fisabilihi. Di jalan gurumu itu. Gak gampang itu ibadah. Itu secara horizontalnya, dan hakikatnya adalah yang vertikalnya adalah mesti menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan gurumu. Demikian diterangkan oleh Sri Krishna. Berbakti kau kepadaku bukan berbakti kepada dewa, tapi berbakti kepadaku sama halnya kau berbakti kepada yang maha kuasa. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Yesus. Demikian juga disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di situ juga di dalam Islam, inni wajjahtu wajhiya fataras samawati wal ard. Ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang antara jasmanimu dengan jasmani gurumu dan rohanimu dengan rohani gurumu. Barulah guru rohanimu itu yang akan menghantarkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala yang ada di baliknya guru rohani. Bukan mengantar ya, tapi menghantar. Kalau menghantar itu hubungannya langsung. Nggak percaya? Saya telepon teman saya yang 1 kilo jaraknya. Halo, assalamualaikum. Saya tanya assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, betul ya? Langsung kayak itu. Saya enggak nunggu assalamualaikum, terus nunggu lama baru dia bilang waalaikumsalam. Enggak toh? Langsung ya. Jarak 1 kilo. 10 kilo sama enggak? 100 kilo? 1000 kilo? Sama. Maka hubunganmu dengan apapun itu yang memakai rumus gelombang, maka hubunganmu adalah langsung. Makanya saya bilang penghantar, bukan pengantar. Penghantar itu sifatnya lewat gelombang dan itu sifatnya langsung. Tapi gelombang itu mesti rukun syaratnya mesti ada tekniknya dan mesti ada alamat ordinat, yaitu
gelombang dan frekuensi. Makanya pemakai HP satu mesti ada nomor handphonenya, betul ya? Di bawah nomor handphone yang kita aplikasikan dan yang di sana kita hubungkan, gelombang kita pun otomatis nyambung sama dia, betul ya? Tapi ada alatnya, ada rukun syaratnya, ada tekniknya. Maka demikian juga kalau kita berhubungan sama Allah Ta'ala, mesti lewat tadi itu, ada rukun syaratnya, ada alatnya, dan ada tekniknya. Alatnya adalah nur iman dan nur kitab, Asy-Syura 52. Tekniknya adalah thariqah. Gelombangnya adalah wasilah. Pintunya adalah waliyah mursyida. Klop. Sudah dapat semua? Maka tinggal praktek. Ini wajjahtu wajhiyah. Kalau bagi orang luar yang belum bayat, mana ngerti itu. Wajah Tuhan nggak ngerti, betul ya? Tekniknya apa itu? Sholat kok menyembah manusia, betul nggak itu? Kata orang-orang itu. Betul nggak ini? Betul. Kita nggak diajari menyembah manusia. Itu pun dari syariat juga. Ini wajjahtu wajhiyah. Ku hadapkan wajahku, menghadapnya ke situ, bukan menyembah, betul ya? Sholatmu, jasmanimu kau hadapkan ke Ka'bah. Apakah menyembah Ka'bah? Bukan. Menghadapmu ke sini, karena apa? Itulah bukti bahwa Allah di baliknya manusia ini berlapis-lapis. Tapi yang terlihat di dunia adalah wujud gurumu, betul ya? Apakah ada menghadap Allah? Mana bisa, mana ngerti? Allah tetap di alam yang maha rahasia. Kalau menyembah Allah, betul ya? Kalau menghadap kepada siapa? Wajhiyah, betul ya? Demikian juga saat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Menghadap kemana itu? Kesaksian kemana? Kepada wajhiyah. Loh. Tapi kalau nggak ngerti wajhiyah mana bisa? Aku bersaksi, tapi nggak ada yang nggak ngesaksikan. Kayak orang mabuk itu ya. Aku minum, tapi gelasnya kosong, kayak gitu loh. Lucu ya, iya gak? Betul gak itu? Aku minum tapi gelasnya kosong. Aku bersaksi tapi gak ada yang dilihat, kan lucu. Itu hanya orang-orang yang dibaiat tarekatullah, yang mendapatkan alatnya, kemudian alamat gelombangnya, wasilahnya, gurunya, dan sebagainya. Nah, saat kita telepon tadi ya, HP, yang kita tekan nomornya adalah nomor handphonenya yang kita tuju, betul nggak? Apakah kita ngomong sama nomornya? Tidak, betul ya? Apakah tujuannya kita sama-sama ngomong sama nomor itu? Tidak toh? Itu adalah kontak pertamamu di dimensimu fisika. Tapi selanjutnya adalah ada gelombang yang tersalur ke sana, betul ya? Yang makanya masih ada sinyal sini dan sinyal sana, support sama-sama support, maka ditangkap sampai sana, kring, kring, begitu disambar sama sana, tak, halo, assalamualaikum. Tuh, saya tanya, yang dipegang kalau nelpon seorang, yang dipegang apa nih? HP. Ngomong sama siapa? HP. Yang ditekan nomornya itu nomor yang apanya itu? HP loh. Pegang HP, tekan nomor di HP-nya, ngomong sama HP-nya loh, nyambung sama di sana. Betul? Lah kalau kita telah ketemu dengan wajhiyah atau wujudnya adalah rasulun min anfusikum, di balik itu ada gelombang yang tersalur, tersambung sampai dengan Allah Ta'ala, terhantar langsung loh ya.
itu adalah lewat dibaliknya gurumu. Makanya firman-firman Allah itu yang di mushaf itu, mbok sastranya luar biasa tingginya itu. Tidak mungkin dibaca dengan mata telanjang manusia. Tadi ya, menghadap sama menyembah loh. Orang pasti mengira disamakan, betul nggak? Penghantar dan pengantar dikiranya sama. Tidak. Itu luar biasanya Quran itu. Berdimensi itu. Kalau nggak dengan gelombang tinggi nggak akan ngerti. Demikian juga full teknologi, full energi di situ. Coba itu sama dengan prinsip hubungan seorang lewat handphone tadi ya, lewat gelombang. Sama dan diterangkan oleh Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah minuman, anggur ini adalah darahku. Makan kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Kan intinya kan gitu. Gelombangmu dengan gelombangmu. Sampai. Kan sama itu kata Nabi juga. Besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang rohaninya telah beserta dengan Allah berkekalan. Nah, sudah jelas semua kok. Cuman diterangkan Mr. TM kayaknya ini ajaran sesat, betul gak? Loh, yang sesat siapa kira-kira? Itu sudah diterangkan Nabi. Nanti ada golongan yang sangat sedikit yang dianggap asing. Tapi berbahagialah yang orang-orang asing itu. Karena Islam pun dulunya datang dalam keadaan asing, pun akan kembali menjadi asing kembali. Orang sudah nggak ada yang interest dengan metodologi ini. Karena apa? Merasa telah Islam, merasa telah iman, dan sebagainya. Padahal Islam yang mana itu? Usahanya sedang bersaksi kesaksian palsu. Sholatnya ini wajah tu wajah. Apa yang kau ingat? Nggak ada. Allah yang mana coba? Oh, kenal cuma nama saja. Aduh, seperti itu. Maka itu ya sulit ya. Jadi begini ya. Awalnya manusia itu belum beriman. Masih berserah diri. Ya. Begitu dia dibaiat, itu baru mulai dia menjadi orang beriman. Nggak percaya? Lihat di dalam sejarah. Nabi suatu ketika didatangi oleh orang Badui. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Dalam keadaan yang apa? Yakin, percaya, tunduk dan patuh. Kan itu. Lihat gak dia sama Nabi? Lihat. Ketemu gak? Dalam keadaan yang luar biasa yakin dan percaya. Betul kan? Kalau gak yakin dan gak percaya, dia gak mungkin datang-datang dengan berucap seperti itu. Betul ya? Tapi apa kata Nabi? Belum. Kau belum beriman. Tadi saya tanya, apakah dia gak percaya Nabi, si Badui itu? Apakah dia nggak yakin sama Nabi? Tapi jawab Nabi apa? Iman dan percaya itu pun ternyata bukan, ya. Percaya dan yakin itu ternyata bukan iman. Paham ya? Kau belum beriman. Dan kemudian lanjutannya apa? Lihat di dalam itu sejarah. Iman belum masuk dalam dirimu, betul ya? Kau masih berserah diri. Loh. Kalau orang belum beriman, berarti orang itu masih berserah diri. Sholatnya, puasanya, syahadatnya itu masih syahadat ibadah orang berserah diri. Belum beriman. Tidaklah kau mengerti iman, tidaklah kau mengerti kitab. Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami jadikan nur. Dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan nur saat baiat masuk tarekat. Paham sekarang ya?
Tapi orang ngaku beriman banyak, terserah lah ngaku-ngaku. Kita yang pasti-pasti aja ya. Yang dari Rasul. Kalau syariatnya kita pakai syariatnya Rasul Muhammad ya. Jadi kitabnya, kitab mushafnya kita pakai kitab mushafnya Rasul Muhammad. Makanya kita acuannya seperti itu, As-Surah 52 dan sebagainya. Nah, karena dengan adanya nur iman dan nur kitab itu ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itulah syarat rukun. Jadi saya tanya, kalau orang yang belum dibaiat, belum mendapatkan nur iman dan nur kitab, ada fungsinya enggak dengan ini wajhatu wajhiyah? Gak nyambung. Sama seperti kalau kau tekan nomor handphone, kau niatnya mau menelepon si A, tekan nomornya, tapi nggak ada sinyalnya, nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Walaupun kau tahu misalnya kan nama, alamat apa, wajah gurunya Mr. TM sudah dikasih tahu misalkan, tapi kalau kau belum baiat, mana ada hubungan? Ini perkara gelombang. Lah kalau gelombang sendiri tidak ditanamkan dalam dirimu, mana ada hubungan, betul ya? Nah sekarang saya tanya, sudah ketemu nggak wajhullah bagi kita? Sudah ketemu nggak teknik menyamakan frekuensi dan gelombang? Sudah ketemu nggak alamat guru rohanimu? Nah berarti apa? Tinggal dipraktekkan. Nah, tadi sebelum beriman itu disebut orang berserah diri ya. Beriman itu orang yang mendapatkan nur dan manusia di-upgrade gelombangnya ke dimensi di atasnya dunia. Maka dia menjadi lengkap jasmani dan rohani, telah siap. Nah, ini dia. Yang bisa vertikal itu jasmani apa rohani, saya tanya? Rohani. Jasmani dan akal dan panca indera itu hanyalah vertikal, syariat saja. Itulah mengaitkan dengan visi misinya syariat. Sedangkan rohanimu mesti menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan gurumu, betul ya? Itu adalah hakikat. Ini tadi kan syariat, ini hakikat. Maka lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi, berjuang sungguh-sungguh di jalan ini, bukan jalan sembarang. Paham ya? Maka hukum ketemunya dua gaya yang mati-matian habis-habisan sampai akal kita lumpuh, seluruhnya akan lenyap, maka muncullah resultante yaitu ma'rifatullah. Maka yang kita kerjakan sampai kepada yang punya. Sholatmu sampai, zikirmu sampai, ibadahmu sampai. Ibadah tadi masih proses ya. Hakikat itu masih belum makrifat, betul ya? Nah, yang agama itu hakikat apa makrifat? Makrifat. Ini aja lah belum sampai. Padahal saat kau sudah punya, ketemu alatnya, ketemu handphonenya, ya sudah punya handphonenya, sudah tahu nomor telepon yang kita tuju, kemudian support dengan sinyalnya, tapi lanjutannya adalah mesti kau aplikasikan, betul nggak? Walaupun HP-mu bagus, apa iPhone, apa yang biasa itu? iPhone yang HP-nya orang Amerika apa namanya? iPhone, misalkan seri 21, seri 21, sinyalnya pun full, sudah 9G ya, sinyal support 9G ya, misalkan ini. Nomor handphonenya pun yang kita tuju, alamat Tuhanmu sudah tahu, wajahnya sudah tahu. Tapi kalau kau nggak aplikasikan, ya itu loh, aplikasikan. Kau tekan-tekan nomornya, kau ini yang nyambung nggak sama Tuhanmu?
Tapi kalau rukun syarat itu telah lengkap, syarat rukunnya dan tekniknya telah lengkap, kemudian kau aplikasikan, kau pakai ke zikirmu, sampai gak ini? Ke sholatmu, wajib pasti gak ini? Pasti. Karena kita berbicara dengan yang pasti-pasti, bukan mudah-mudahan, umpamanya, andai kata, seandainya, bikin malu saja ini. Tuhan maha pasti. Kalau nggak bisa menggaransi itu, berarti Tuhanmu masih Tuhan lemah. Tuhanmu masih Tuhan sontoloyo. Paham ya? Karena tarekat itu adalah teknik, maka teknik itu butuh kepastian. Lah kalau ini mudah-mudahan bisa mi'raj, tapi kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita masuk neraka. Bagaimana kira-kira? Mau nggak kayak gituan? Kita sholat ya, mudah-mudahan nanti dapat surga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kalau beneran dapat, tapi kalau nggak dapat, bah, gimana bah? Ya neraka lah kita. Goblok. Kehidupan ini mesti ke arah Tuhan yang maha pasti. Jangan spekulatif. Betul? Garansinya harus ada, kata guru saya. Saya tanya ya, logika ini kita nggak ngomong insya Allah ya. Kira-kira saya punya teman namanya Jono. Dia lagi ada di Australia misalkan. Saya punya nomor handphonenya. Nah, saya menghubungi dia lewat handphone ini. Saya tekanlah nomornya. Nah, kebetulan sinyal saya pun full. Nah, saya tanya, jika handphone ini saya aplikasikan, ya karena ada datanya, ada nomor handphonenya, saya tuju. Kemudian, jika gelombang ini nyambung sama di sana, ditangkap oleh sana, maka bisa nggak saya ada hubungan dengan dia? Bisa. Pasti nggak itu? Pasti. Loh. Kenapa di mana-mana agama kok mudah-mudahan? Berarti kau relatif. Masa mau kita dikasih spekulatif kayak gitu? Iya kalau dapat. Menerangkan saja gak ilmiah kok. Mana mungkin bisa amaliyah, betul gak? Itu Pak, kayak gitu-gitu loh. Demikian tinggi itu bahasa Rasul itu. Al-aslamu ilmiyun baru wa amaliyun. Lah kalau gak ilmiah loh, semuanya mudah-mudahan, kalau dapat, kalau nggak dapat, ya dapat neraka lah gitu. Masa semuanya mudah-mudahan? Sekarang ini kan agama diterangkan dengan dogmatis, teori. Gila ditanya, bah, gimana caranya saya bisa untuk kenal Allah itu? Wah, ya sholat ya apa? Loh, ini nggak ada jaminan kata Nabi. Bukan sholatmu, ibadahmu dan sebagainya bikin kamu masuk surga, betul nggak? Tapi izin dan ridhonya. Nah bagaimana mendapatkan izin dan ridhonya? Wah bingung dia. Teorinya bagus, terangkan begini. Ini kan mesti berarti kan ibadah mesti mi'raj ya bah? Ya iya. Lah gimana caranya bisa mi'raj? Syaratnya apa? Caranya bagaimana? Wah itu saya nggak tahu itu. Loh gitu kok kamu nyocot masalah agama? Ujungnya aja nggak tahu. Diam kenapa? Biar nggak menyesatkan banyak orang kau ini. Kalau secara teknikal dua tadi ya, metodologi itu harus ada syarat rukun dan teknikal. Syaratnya apa? Minta itu syaratnya. Kalau syarat menuju mutlak pasti ada unsur mutlak. Lah kalau nggak ada unsur mutlaknya mana bisa sampai? Kalau nggak dibaiat, diisi nur iman dan nur kitab tanam dalam kalbunya, mana ada hubungan? Gobloknya itu orang. Karena saya ini bilangnya pasti-pasti, maka tak goblok-goblok itu tetap di atas angin, betul nggak? Pasti ini, bukan kira-kira. Mana ada relatif bisa sampai pada mutlak? Cek fisika, cek matematika. Lah kalau sudah alatnya sudah kau dapatkan, barulah apa? Tekniknya, betul nggak? Menyamakan frekuensimu dan frekuensi gurumu, gelombangmu dan gelombang gurumu.
Walaupun Tuhan itu lebih akrab, lebih korib ya, lebih dekat dari timbang urat leher. Silakan ini cek ya. Radio yang sama, ini radio. Di sini ada beberapa gelombang, betul ya? Frekuensi. Ada FM, AM, SW, MW, betul? Di sini ada gelombang 0 MHz sampai misalkan 500 MHz. Saya tanya, secara teori, Hard Rock FM ada di radio ini, betul nggak? Betul ya? Tapi kalau kau nggak tahu frekuensinya dan kau nggak tahu gelombangnya, maka kau pun nggak ada hubungan. Itu secara horizontal ya, masih secara fisikal ya. Lah kalau gelombang Tuhan itu gelombang maha mutlak, kau gelombangnya relatif. Saya tanya, bisa nyambung nggak? Sampai double gak mungkin bisa nyambung. Walaupun secara teori Tuhan pun ada di balik dirimu sendiri. Tapi bisa nggak ini? Kalau Tuhanmu maha mutlak dengan kau relatif, bisa nggak ini? Tak duduk dasmu kayak apa? Batukmu kerewak gitu ya. Sing tukang nyocot ceramah nang ndi Betul nggak ini? Secara rukun syarat gelombang dan gelombang Tuhan itu beda, nggak akan nyambung, betul ya? Kalau frekuensinya nggak ketemu, nggak nyambung, dan gelombangnya nggak ketemu, nggak nyambung, betul nggak? Ini bukan ngomongin radio sebetulnya, tapi ini analog ya tadi ya. Analog radio aja nggak ketemu. Sedangkan dimensimu dan dimensi Tuhanmu tuh sangat jauh. Kalau Tuhan itu sama, Tuhan berarti satu alam dengan dirimu, sama juga dengan kucing, asu dan sebagainya, betul nggak? Tuhan tidak ada di sini. Dia di Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhir tertinggi katanya. Di akhirat dia raja, kata guru saya. Tapi gelombangku sampai di seluruh semesta, seluruh dimensi. Kau bisa hubungi aku lewat gelombang itu. Dan gelombang itu ada yang membawa, yaitu utusanku. Kan gitu gampang. Rasulum min anfusikum. Itulah HP. Manusia itu adalah HP-nya itu. Yang itu satu paket ya. Dengan wasilah. Kenapa? Dia inilah yang membawa wasilah. Maka mencari Tuhan kau mesti cari gelombangnya. Mencari gelombangnya kau mesti cari pembawa gelombangnya. Betul gak? Kau kontak orangnya, kau samakan gelombangnya, maka nyambung, ada hubungan. Mi'raj. Saya tanya, dalam hal ini Mi'raj itu pasti apa enggak? Pasti. Goblok kabeh. Clear? Ilmiah? Logik? Yang masih nyocot nyampaikan ilmu agama tapi tidak memakai rumus-rumus ilmiah eksak, sebetulnya inilah yang ditakutkan oleh Nabi tentang akhir zaman. Banyak ulama-ulama ulama yang sesat lagi menyesatkan. Mereka nggak ngerti tapi dikiranya itu cuma nyocot. Maka dituliskan sama Nabi. Mereka cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuman dicocot. Cerita surga, cerita Tuhan, cerita akhirat. Ditanya, gimana caranya membuktikan surga? Oh itu nanti. Alamak, akhirat itu nanti. Lah fungsimu apa kalau tidak menggaransi umat agar bisa membuktikan ma'rifatullah? Nah yang disampaikan teori doa, praktek nggak pernah. Kira-kira bagaimana itu? Sama-sama sholat loh ya. Allahu Akbar sampai salam. Satunya dapat neraka wel, betul? Satunya mi'raj naik ke hadarat Allah Ta'ala loh. Sama-sama sholat itu. Nabi juga sampaikan itu. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Gak nyambung, gak connect. Berarti apa? Gelombangmu gak nyambung, gak kena. Gimana kalau sholat tanpa wasilah? Alamak.
Lah kalau yang ini as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mu'minin ya, siapa dia? Orang-orang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang ditanamkan nur dalam kalbunya. Jelas sekarang? Nah sekarang loh orang baiat aja nggak ngerti itu apa itu bid'ah apa wajib apa itu. Padahal itu sangat mendasar. Ini bukan pilihan kalau bagi saya. Jalannya hanya lewat itu kok. Baiat dulu akan guru waliya mursyida. Enggak ketemu waliya mursyida, enggak ketemu baiat ini. Enggak tahu tekniknya, mana ada hubungan. Niatnya Allah, sholatnya sudah tekun dan sebagainya. Dapat ilmu, dapat kealiman, dapat apa ini, dapat itu. Tapi kan dia nggak bisa membuktikan bahwa ujungnya itu adalah Allah Ta'ala. Ma'rifatnya nggak nyambung. Berarti ujungmu pun sesat. Garansinya ini semua ada loh ya. Harus dibuktikan loh ya. Tapi apapun yang bisa dibuktikan mesti ilmiah. Lah orang menerangkan nggak bisa ilmiah bagaimana itu? Dikit-dikit mana kitabnya mana? Itu di surat berapa itu? Lah kok maca? Aku mau cap telek iku ya. Goblok kabeh. Umat iki lho. Akhirnya sesat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kembali ke awal. Rasulun min anfusikum adalah juru selamat yang sangat berat dirasa baginya, yang sangat berharap akan keselamatanmu. Dia nggak dapat apa-apa si Rasul itu. Penderitaan iya, hinaan iya, dimusuhi banyak orang iya. Tapi itu karena baktinya kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Logika ini ya. Saya tanya, sholatnya begini, saya pindah aja dulu ya. Sholatnya begini, sholat jasmani apa sholat rohani, saya tanya. Jasmani ada akalnya, betul ya? Lah Tuhanmu di alam jasmani apa di alam rohani? Maha rohani. Maha rohani. Menghubungi Tuhan bisa dengan akal gak? Loh. Kenapa kau pakai sholat begini? Tok. Ulang-ulang ini sopo itu? Nabi Muhammad, kalau nggak percaya lihat ya. Waktu tahiyat akhir, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul nggak? Nunjuk kemana ini? Ke depan, bukan begitu tuh kan? Dan dia yang sholat yang zahir tadi menyebut apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan wa anna Rasulullah, betul ya? Berarti sholat jasmani seorang nabi pun beserta dengan Muhammad yang nur. Muhammad yang nabi beserta dengan Muhammad yang Rasulullah, betul ya? Betul. Beliau pun sampaikan ini wajah tu wajah, dia pun praktek begitu. Berarti ada Muhammad bin Abdullah, ada yang nabi, ada yang Muhammad yang Rasulullah loh. Kau lihat sama nggak itu? Sama wujudnya, betul nggak? Tapi di balik itu ada dimensi-dimensinya, berbeda-beda gelombangnya. Bahkan seorang nabi pun punya mursyid, blok-blok, iya nggak? Kalau syahadatnya Nabi itu khusus ya untuk aku ya, karena aku ini Rasulullah, maka syahadatku wa ana Rasulullah ya. Oh iya Nabi, kan enggak. Bahkan sekarang banyak orang ngaku mursyid itu kurang ajar. Nabi aja enggak ngaku dia yang Rasulullah, betul enggak? Dia, kalau dia ngaku yang Rasulullah berarti syahadatku wa ana Rasulullah, kan gitu ya. Nyatanya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah loh. Tipis ya, sastra tinggi loh ya, betul ya? Kalau nggak jeli, wah dikira sama ini. Mana ada hubungan sholatmu yang tanpa wasilah, tanpa teknik menyambungkan gelombangmu, frekuensimu dengan gelombang gurumu. Yang gurumu adalah pembawa wasilah. Wasilahnya nyambung. Satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku, ya kak?
satu talinya ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya ada pada kasihku. Sebut namaku dia tergetar, sebut namanya pun aku tergetar. Loh sama kan itu kan? Kau pegang dia sama juga kau pegang aku, tapi ada gelombang tekniknya itu, betul gak? Nabi itu besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang frekuensi dan gelombang telah beserta dengan Allah. Clear. Maka ibadah, agama dan sebagainya itu mesti berkiblat kepada Allah yang wujud. Gak taek-taekan si mengira dengan prasmanan Allah ya begini, gak taek-taekan seperti itu ya. Mesti lewat metodologi, mesti lewat Rasul min anfusikum. Kalau enggak itu pasti sesat. Apa lah pokoknya. Gak percaya? Al-Kahfi 17. Yang dibimbing oleh Allah adalah lewat bimbingan Waliyah Mursidah. Jika tidak dibimbing Allah, pasti dibimbing oleh setan. Itu hukum. Bukan saya menyetan-nyetankan orang, tidak. Sekarang ini mohon maaf ya, sudah tidak ada ya, sedikit ya yang bisa menerangkan ini. Disaring lagi yang berani menerangkan ini, sudah. Karena pasti dianggap aneh, betul ya? Pasti dianggap sesat, pasti dianggap asing, dianggap salah. Kenapa? Enggak umum. Saya bilang aja Tuhan ada sifat wujudnya, udah bingung. Padahal sifatnya ada. Karena apa? Enggak kebayang itu wujud yang mana itu yang mewakili wujud Tuhan. Padahal ketika saya terangkan tentang presiden dan nama orangnya, barulah ngerti. Awalnya presiden itu ada wujudnya enggak? Kalau belum melekat pada orang, enggak ada. Sifatnya tahu enggak? Enggak ngerti. Namanya tahu enggak? Enggak ngerti. Wujudnya enggak ngerti. Apa enggak ngerti? Enggak ngerti. Maka jangan kau bayangkan itu kan sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Betul ya? Ojo mau bayangno gak ngaran nutut kon. Tapi begitu presiden itu menempati wujud zahirnya seorang Bung Karno, maka betul nggak wujudnya presiden sama dengan wujudnya Bung Karno? Sifatnya sama nggak? Cara ngomongnya sama nggak? Sama. Tapi yang mati Bung Karnonya apa presidennya? Bung Karnonya loh. Walaupun presiden melekat pada Bung Karno, tapi Bung Karno itu manusianya. Presiden manusia bukan? Bukan. Maka ada matinya nggak tuh presiden? Nggak mati. Lu semudah itu loh bro. Lah kok bingung laisa kamitslihi syai'un dan wujud itu. Betul ya? Gampang nggak ini? Kalau bukan ahlinya yang mana ngerti kau? Minggir sana lo kamu bikin sumpek saja ini. Umat banyak sesat karena cocotmu yang begitu. Bukan ahlinya nerangan agama. Wah, bikin malu saja. Agama itu makrifat. Kalau kau nggak sampai makrifat, nggak ngerti makrifat, dombo saja, minggir aja itu, bikin malu aja itu. Dosamu itu ya berlapis-lapis tingkatnya itu. Maka kata Nabi, mereka adalah ulama-ulama neraka loh. Neraka, ulama neraka loh. Asal iso maca Quran dianggap ulama. Asal kumpulan ngene lho, ulama damput sebenarnya ya. Cocot. Logis gak mau Mr. Sam? Asal kopian, asal jenggotan ngono Iki blangkonan ngene iki apel apa? Gak disebut ulama, gak paten kandhane ya. Gak butuh itu. Oh. Sing ulama zaman Nabi ku sapa? Abu Lahab, Abu Jahal, betul gak? Nabi Muhammad orang biasa, orang cikiwir, maka apa mat kau itu? Mana ngerti kau? Iya, kata Abu Lahab, Abu Jahal. Ini pekerjaan yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu seperti ini. Kamu kok aneh-aneh, mat, betul gak? Betul. Kon lu iso apa? Baca ya gak iso. Kamu juga gak jelas. Orang tuamu dan sebagainya itu karena apa? Fakir ya, miskin ya, fakir ya, miskin, yatim piatu loh. Kau nih apa sih mat kakan pola kan ya, gendeng kan ya, Majnun kan Muhammad kan gitu ya, dianggap ngene.
Sing Abdullah Abu Jahal, tokoh ulama terpandang. Gak mungkin dia menganggap Nabi itu bid'ah, benar nggak? Kenapa? Ini loh pekerjaan yang dikerjakan orang kita dahulu. Kamu kok aneh-aneh? Berarti kan itu apa? Dianggap bid'ah loh. Sekarang nih, wajar nggak kalau yang di zaman Mr. TM dianggap bid'ah sama orang-orang? Inilah zamannya. Jadi kita kembali lagi. Ibadah itu masih belum sampai ya. Ibadah itu masih belum agama. Ini adaptasi syariat, ini adaptasi hakikatnya. Ibaratnya begini loh, radio. Ibadah itu baru ngepasin frekuensi dan gelombang. Apa? Hard Rock FM itu FM ya? Oh, cari FM, cetik FM. Gelombang berapa itu? Misalkan 300,2. Nah, ngepasin ini loh ibadah itu. Kalau kena tek makrifat, nah, ngono loh bro. Ngepasin itu masih proses hakikatnya itu. Nabi ngepasin itu butuh waktu 13 tahun. Ya apa enggak? Walaupun seorang nabi menjelang Mi'raj itu butuh waktu 13 tahun. Loh. Ngepasin gelombang dan frekuensi sulit kayak gitu. Kenapa? Kau ada dimensi relatif. Yang bisa sampai dengan Allah itu pasti dibersihkan semua dulu, diproses, ditempa itu. Nggak mungkin ujuk-ujuk, nggak semudah yang tadi ya, nggak semudah yang tadi ya. Karena beda, ini bukan tentang gelombang radio, gelombang dimensional. Makin naik itu makin sulit. Nah, ngepasin itu butuh dengan wajah itu fisabilihi. Mati-matian habis-habisan. Kalau sekedar ngikut-ngikut selamat, gak lama pasti tumbang. Kalau hanya sekedar baiat, ikut wirid, ikut ini, tapi gak berjuang mati-matian habis-habisan, gak lama itu tumbang. Itu hukum. Karena mesti yang sampai pada puncaknya yaitu dia hening, kosong-kosong dan sebagainya. La ilaha baru akan ada illallah. Kalau kau belum la ilaha, mana ada illallah? Karena Tuhan masih tertutup gerhana akan dirimu sendiri. Itulah musuh terbesarmu, yaitu dirimu sendiri. Paham sekarang ya? Ibadah itu masih adaptasi dengan gelombang Allah Ta'ala. Belum makrifat. Itu gelombangnya. Inilah syariatnya. Nah, syariatnya mesti tujuanmu, orientasimu, cintamu, alasanmu, baktimu, abdimu wajib kepada gurumu yang wujud. Wes gak akan cocok. Biar enggak none pondok randu, none apa punden, none apa lah gak ngono ae. Akhirnya apa? Kuntilanak kau anggap Bunda Maria, astaga. Gendruwo kau anggap malaikat Jibril. Aku ketemu malaikat Jibril, mbok dikei suara, "Hai cucuku, kerjakanlah zikir ini selama 10 hari dengan puasa, dengan ini, dengan ini." Kau ngerti talan iku malaikat Jibril, blok goblok. Oh, dimensi lo akal, betul nggak? Lah malaikat di mana? Di atasnya ini. Saya tanya, akal bisa nggak menjangkau akhirat? Saya tanya. Ya, sampai double karena iso. Akal bisa nggak masuk ke dimensi roh? Nggak bisa. Maka yang kena dengan malaikat Jibril, dengan Rasulullah, dengan arwahul muqaddasah hanya dengan rohmu, bukan dengan akalmu. Jelas lagi. Gak percaya? Lihat di awal manusia diciptakan, kutiupkan sebagian rohku loh, dan kau bersujudlah. Berarti roh kita bagian dari roh Allah, betul ya? Berarti dalam hal ini Allah adalah maha roh. Berarti hubunganmu antara roh dengan maha roh, bukan akalmu yang bisa mengenal maha roh. Blok goblok. Tanpa baiat nggak mungkin kamu bisa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Nggak mungkin, salah. Apalagi sekarang ada tren tuh baiat online, bikin malu saja itu. Secara ilmiahnya mana coba terangkan? Kan mereka kan asal keramat itu. Yang satunya minta asalkan jodohku lancar, rezekiku banyak, urusanku terkabul, sehat. Oke. Yang satunya
Ya sudah bayar online, asal bayar gitu. Satunya minta uangnya, satunya minta ininya. Klop di tengah-tengahnya. Oke, ini kerjaan saya, jin-jin itu ya. Apakah dari Tuhan? Kenal Tuhan aja enggak. Kalau kirim surat yang berbalas pasti yang sampai, betul nggak? Lah kalau suratmu nggak sampai pada tujuanmu, kemudian ada balasan surat, kira-kira dari mana itu? Apakah suratmu dari Tuhanmu itu? Ya bukan dong, sampai aja enggak. Blok-blok lihat ya. Saya bilang blok-blok, karena yang pintar teman Mr. CM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kalau akal mana bisa menembus akhirat? Saya tanya, bisa nggak akal? Lah Tuhanmu di Malik Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Saya tanya, kira-kira akalmu ibadah 5 juta tahun bisa nggak sampai sini? Akal ya? Blok goblok. Lah kamu mendoa dengan akalmu bisa sampai ini nggak? Gampang kan dilihatnya. Lah kalau tiba-tiba ada balasan doamu, ya Allah, alhamdulillah dikabulkan doaku ya Allah, diparingi rizki, diparingi kesehatan. Blok, itu kerjaan iblis. Kalau kira Tuhan, ya begini, sampai aja enggak. Bantan sakar, jungkir walik bantan sakar, ngomong ilmiah. Betul ya? Ini semua sudah rusak polanya. Orang-orang yang tidak ngerti agama tapi nyocot. Sekarang apa? Agama itu identik dengan syariat, betul nggak sekarang ini? Saya ngongkon sembayang ngaji kok sopo kata kau nih? Iku syariat agama. Nek syariat yang menungso mangan, urip mbek wong, ya adus, ojo nyolong, ojo apa. Iku syariat. Nek syariat agama ya berbau agama. Ya ngaji, ya sholat, ya syahadat ya. Durung ana hubungan kowe iku. Sing ngono sapa? Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa, enggak ana sing ngajari syariat agama awal, betul enggak? Lah kon cilik dicekoki ngono polahe. Wong goblok-goblok iki ya. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah Nabi Muhammad waktu muda zaman terakhir itu kan agamanya kan Nasrani, agama Nasrani itu enggak? Apakah Nabi Muhammad beragama Nasrani? Apakah ada cerita Nabi Muhammad none gereja? Apakah ada? Ngaji kitab Nasrani Injil atau taruh Zabur, ono nggak itu cerita? Ngaji none pendeta Kristen atau Rabi Yahudi, ono nggak itu? Lo gak ono lo. Bahkan Nabi pun gak ngajarkan, gak merintahkan untuk maca Quran kayak model ngono iku, betul nggak? Kalau nyuruh membaca Qurannya mushaf itu sudah dibukukan dari dulu-dulu, betul nggak? Oh enggak ono kok. Oh saiki di mana-mana Quran. Apa iku? Dudu iku. Macane dudu iku. Quran sendiri nyampaikan Waqiah 9. Tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Maka membaca Quran lewat dulu belajar rohmu, disucikan dahulu, betul enggak? Otomatis Qurannya kan sampai karena ada hubungan. Oh iki lho Quran. Tapi ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alah, gak ngerti kok, gak ngerti. Akhirnya apa? Quran sing asli gak ngerti. Dombos ketemu Quran yang tulisan. Iya apa gak? Seumpama Quran ditanamkan di atas gunung atau bukit, maka hancur cerai-berai itu gunung dan bukit, betul gak? Lah Quran mesti ikut dekek ndur genteng kira-kira. Tinggalan 5 tahun. Kira-kira piye? Hah? Dekek none endi lagi none omah sing apa ana rayap iki kira menang di Quran mbek rayap ya kan nih. Ya menang rayap lho. Aku jago rayap daripada Quran sing iku ya kan. Ya apa kayak iki? Lah masa kitabmu dipangan rayap, Bro? Jari firman, jari ana dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala kok dipangan rayap Quranmu? Bukan itu mushaf ya. Quran itu adalah ayat-ayat qadim yang turun dari Allah sendiri langsung berupa firman. Dan hubunganmu lewat Allah adalah lewat rohani. Yang mesti ada mi'rajnya itu baru ada hubungan. Kalau nggak naik gelombang nggak sampai mana bisa kenal Allah. Makanya awaluddin ma'rifat, bukan awaluddin syariat, bukan. Syariat itu bukan agama. Siapa sih ngomong agama siapa?
Cuma sekarang kita didikma ya bahwa agama itu identik dengan syariat, betul nggak? Saya nggak sembahyang masih mau sama salah, ya enggak? Gak ngaji sama salah, betul nggak? Saya nyebut Allah gitu, kok nyebutnya ke Allah gitu ya? Betul nggak? Lah sing ngomong ini siapa sing ngomong? Lah telusuri, sing ngomong ini siapa? Oh, Nabi ora iso maca, ora iso nulis, kowe kok ngekei. Iya bukan lho? Iya. Nah, banyak orang meniru seorang Nabi Muhammad setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, betul nggak? Lah prosesnya kok gak mau lewati. Kalau saya punya jeruk ya, jeruk ini lewat proses ya, dari biji tumbuh sampai berbuah jeruk. Kalau kau ya meniru jeruknya saat telah jadi, meniru tok ya dengan akalmu dan dengan caramu, pasti kau lukis, betul nggak? Atau kau foto, yang penting wujudnya sama, betul nggak? Atau kau bikin patungnya, yang bagus ya. Tapi apakah itu jeruk yang sama? Tidak. Keletakan itu kayu itu, sehingga mau dibentuk dari jeruk ya. Panganan foto jeruk ya. Kenapa nggak ada yang mencari tahu prosesnya seorang Muhammad bin Abdullah? Kenapa beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul? Prosesnya apa itu? Itulah yang mesti kau cari, betul nggak? Belajar ilmu apa itu Rasulullah Muhammad awal itu? Ini kitab. Iki paling ya. Apa ini? Apa? Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur zikrullah. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Diturunkanlah pengetahuan dari langit seiring dengan menyebut-nyebut asma Tuhanmu dan sebagainya. Ini. Itu mesti yang kau praktekkan itu lewat proses yang sama, guru yang sama. Nah, rasul-rasul semua cek ya. Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, Rasul siapapun, satu lewat baiat atau baptis atau inisiasi loh, betul nggak? Nah sekarang baiat itu orang ngerti. Dua, teknik zikir atau teknik meditasi atau teknik semedi. Suluk atau tawa beratan dan berabdi mengemban visi misi. Saiki suluk itu cuma nyanyi tok orang ngerti. Zikir lan suluk jangan tilali. Ditakon suluk iku apa? Mbuh karo aku. Sepenting aku seneng lagune. Ngono lagi. Bayat iku apa? Nah, karena sudah kadung ketutupan, ono sing bayat janji, bayat online, bayat ucapan kata-kata. Nalah, akhirnya apa? Bayat sing asli ya ketutupan, mulai bajingan-bajingan ya. Sing tarekat sing asli yang waris malah ketutupan pola gak jelas itu ya. Nah, teknik zikir pun demikian. Betul apa gak? Semisal iki aku silo ya silo ben ketok ya. Ono sing tangane ngene, betul gak? Ono sing tangane ngene ya, gak? Ono sing tangane ngene ya, gak? Ono sing tangane ngene ya. Ngene. Ono sing ngene, betul gak? Ono sing ngene ya. Ono sing ngene. Tapi kabeh ono semedine enggak? Ada semua. Syariatnya saja, syariat semedinya beda-beda. Lah syariat semedi kita apa? Oh, rahasia. Duduknya bagaimana? Oh, rahasia. Demikian duduk orang, ada yang sila, ada yang silang-silangan, ada semua. Itu bukti bahwa seluruh rasul pun lewat teknik zikir khusus. Nah, demikian juga suluk. Semuanya suluk, semua juga tapa berata. Saya gak ono ngerti suluk, gak ngerti. Zikir asal jeplak asal muni. Kalau zikir masih zikir jar, la ilaha illallah atau subhanallah ya latif ya latif, itu zikir jasmanimu. Nah kalau rohanimu masih belum kenal, belum terizinkan ya gak ariso tuh. Maka zikir jasmani itu bisa nembus akhirat gak saya tanya? Tidak bisa, itu harus zikir rohani. Yang bisa zikir jasmani dan rohani hanyalah orang yang telah di dimensi dua itu. Jasmaninya zikir, rohaninya pun zikir.
Lah kalau belum masuk ilmu rohani, zikir jasmani, sampai dobol lho kayak contoh bos akhirat. Ya apa enggak lho? Logika. Ayo bantahan ke. Bantahan sakarepmu. Nek ilmu nek sebatas ilmu zahar, bayatmu bayat online lewat salaman atau apa ngono-ngono iku lah. Makane kecepatanmu timik-timik yo gak sampai mlebu akhirat gak sampai ya. Nek kecepatan yang dipakai oleh Rasulullah dikiaskan sebagai al-burak, betul gak? Kiasnya rupa kuda bersayap, itu faktor kecepatan tak terhingga. Makanya dikiaskan kendaraan paling cepat saat ini di muka bumi adalah kuda, di langit adalah yang bersayap. Artinya apa? Memakai faktor tak terhingga. Gak perlu ketok kanan kiri, gak perlu ketok keramat, gak perlu. Soge, sehat, iso ngebati wong, kemudian derajat pangkat, gak perlu. Tapi set sampai tujuan. Ngono tok ae penting ya. Lah tujuanmu apa? Mulai. Kan set boleh. Kalau awalnya Nabi adaptasinya 13 tahun. Sama seperti ini loh. Kalau orang ya, saya di Lamongan, kan terkenal soto Lamongan ya. Betul ya? Nah, Mas Rafiq itu sudah saya ajak itu makan soto Lamongan. Nah, Mas Rafiq itu orang Bali. Nyampe Lamongan, dia ingin cari makanan khas Lamongan. Apa itu bang? Soto Lamongan. Diam-diam dia cari soto. Makan di sini, kok nggak patek pas ya? Makan sini, kurang pas. Butuh waktu misalkan 1 bulan ketemu. Oh ini enak ini, bang. Saya ketemu soto Lamongan enak bang. Di mana? Di Waktul Kiem. Nah, butuh berapa lama tadi? 1 bulan. Saya tanya, lah kalau sudah ketemu alamatnya soto enak, kalau tadi kan butuh waktu 1 bulan, betul ya? Saya tanya, kalau kamu cari soto enak lagi, butuh waktu 1 bulan lagi nggak? Tidak. Alamat apa? Jok. Kalau ngepasin frekuensi gelombang tadi, Nabi butuh waktu 13 tahun. Tapi kalau sudah tahu frekuensi dan gelombang, tinggal jok. Mohon maaf ya, kalau pelaku-pelaku sholat daim ya tinggal gini aja, mohon maaf ya. Sudah sampai sana bro. Sama no, mana ngerti ini apalan. Ditelok kitab ra ono sing kaya ngono modele ya. Gak ono kitab wong sing makrifat itu kelambinan lorek-lorek. Gak ono. Gak ono yang nerangno bebek lucu, gak ono. Yo kitab apalan. Mesti ya min anfusikum. Jangan paksakan orang itu untuk memahami mushaf dengan sudut pandang bangsa Arab zaman 1500-an dahulu. Gak ono ojek online, betul gak? Mikir gak ono iki bid'ah. Iya. Kursi lo gak ono, tisu gak ono, gak ono bid'ah kabeh. Blok. Oh, zamanmu beda kok. Maka gak mungkin kau mengerti apa yang dibaliknya kalimat-kalimat uraian di dalam mushaf itu kecuali masuk ke alam multidimensional. Zamanmu beda. Kau kira bisa nggak membayangkan tempat ini zaman 1500 tahun yang lalu? Kira-kira kamu mau nggak hidup di zaman ini dengan kondisi 1500 tahun yang lalu? Loh, yang ngono kok mau paksa memahami mushaf dengan cara akalmu? Goblok. Dengan rohmu tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh, betul? Dan nggak sembarang roh yang disucikan. Tepuk tangan. Ayo golek ono sing wani nerangno kok ngene ya. Goblok-goblokno dan sebagainya. Tapi kan danding ilmiah. Bahasane pasti. Ayo bantahan nggih nek wani. Ayo metu nek medsos nek wani ya. Nek ilmu memang danding, ayo keluar. Nek jarene kono pakar makrifat nyocot kesana kemari. Ayo metu kene. Membanding peserta nek wani lho ya. Karena ini bukan tempatnya orang penakut, pemalu, atau amatiran.
Lek bahasa ini ngomong. Oke guys ya. Guys, goblokers di mana berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Taklim Makrifat yang brilliant, baik hati dan tidak sombong ya. Oke, just kidding ya. Ngeri-ngeri sedap ya tentunya ya. Nah, puji Tuhan ya. Suksma. Haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka malubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.